Halo, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan Sakramen Krisma yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Krisma sebagai sakramen inisiasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan secara khusus 3 hal, yaitu tentang arti dan makna inisiasi, kemudian sakramen Krisma sebagai sakramen inisiasi, kemudian buah-buah sakramen Krisma. Untuk itu kita awali pertemuan ini dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur padamu Bapa, karena berkat sakramen baptis, kami semua telah Kau angkat menjadi putra-putrimu. Terima kasih juga karena kami telah Kau gabungkan dengan tubuh Kristus, yakni gereja. Kami mohon rahmat-Mu agar semakin hari kami semakin bersatu erat dengan Engkau dan gereja. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pembahasan yang pertama, arti dan makna inisiasi. Inisiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu in dan ire, artinya masuk ke dalam. Kemudian inisiasi juga dipahami sebagai initiare, yang artinya memasukkan ke dalam. Untuk lebih memahami arti dan makna inisiasi, terdapat kisah yang menarik yang berjudul Warga RT yang Baru. Pak Ansel sekeluarga harus berpindah dari Malang ke Pontianak karena Pak Ansel mendapat promosi jabatan di ibu kota provinsi Kalbar. Maka ia memboyong keluarganya untuk menetap di kota itu. Ia membawa semua surat perpindahan mereka dari kota Malang untuk menjadi warga kota Pontianak. Pak Ansel mengurus kakak yang baru di kota Kalimantan itu, dan selanjutnya dia melapor ke ketua RT di mana Pak Ansel akan tinggal. Kebetulan esok harinya ada pertemuan warga RT untuk membahas acara Agustusan. Pak Ketua RT pun mengundangnya untuk hadir. Pak Ansel menyanggupi untuk hadir. Pada malam pertemuan RT itu, Pak Ansel diperkenalkan kepada seluruh warga RT. Pak Ansel merasa bahagia karena diterima oleh para tetangganya yang baru. Malam itu dia ikut urun rembuk, membahas acara Agustusan RT mereka. Malam itu Pak Ansel diterima penuh dan dilibatkan sebagai warga RT yang baru. Nah, kisah ini menarik. Pak Ansel sudah melakukan inisiasi, ya. Jadi dia memasuki komunitas yang baru di Kalimantan. Nah, ini sebuah peran aktif, atau yang pertama tadi in dan ire, proses masuk ke dalam. Pak Ansel menyiapkan kakak, mengurus berkas, menemui Pak RT, dan juga ada penyambutan yang baik, ya, atau inisiare, memasukkan ke dalam. Jadi Pak RT tadi berusaha memasukkan Pak Ansel dengan mengundang, diajak ke pertemuan RT, kemudian diperkenalkan, dan kemudian diterima. Akhirnya Pak Ansel pun diterima dengan baik, bahkan sampai urun rembuk dalam acara itu. Baik, setelah kita memahami arti daripada inisiasi, sekarang kita melihat Krisma sebagai sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi kita tahu ada 3, yaitu baptis, Krisma, dan komuni. Nah, dimana ketika orang sudah menerima ketiga sakramen ini,
dinyatakan orang sudah benar-benar menjadi anggota gereja yang penuh. Mari kita saksikan, di sini ada 3 gambar tentang sakramen inisiasi. Ketiga-tiganya adalah sakramen inisiasi yang sama-sama mencurahkan Roh Kudus. Kemudian perbedaannya adalah di mana fungsi Roh Kudus yang diterima pada masing-masing sakramen inisiasi. Ini gambarannya, ketika baptis kita masih berada dari luar, ya, sebelum dibaptis kita masih ada di luar gereja, dan dipersiapkan kita masuk ke dalam gereja, menerima, menyambut tubuh Kristus. Kita pun juga menyebarkan kabar keselamatan yang sudah kita terima pada orang-orang di luar, supaya nanti semakin banyak orang yang juga dibaptis, mengalami keselamatan, juga membagikannya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga mengenai buah-buah sakramen Krisma. Ini tercantum dalam Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 1303. Yang pertama, buah dari sakramen Krisma ini menyempurnakan dan memperdalam rahmat baptisan. Sakramen Krisma menjadikan kita anak-anak Allah dengan lebih sungguh. Ia membuat kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Artinya, kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan lagi hubungan tuan dan hamba, melainkan seperti Bapak kita sendiri, memiliki kedekatan sampai berani memanggil ya Aba, ya Bapa. Ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 15. Kemudian sakramen Krisma menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus. Sakramen Krisma ini membuat kita sehati, sepikir, seperasaan, setindakan dengan Kristus. Kemudian sakramen Krisma menambahkan karunia Roh Kudus, Roh yang menyatukan, Roh yang menghidupkan, sehingga dengan kehadiran kita diharapkan memberikan perubahan yang baik di tengah-tengah orang. Kemudian sakramen Krisma mengikat kita lebih sempurna pada gereja, karena Krisma adalah satu kesatuan sakramen inisiasi. Jadi kita semakin disempurnakan berkat sakramen Krisma. Kemudian buah sakramen yang kedua ini menganugerahkan kekuatan khusus Roh Kudus sebagai saksi-saksi Kristus yang handal, yang gagah berani. Sakramen Krisma ini diterima satu kali, artinya sebagai materai kekal. Tuhan Yesus telah memateraikan kita menjadi saksi-saksinya. Dengan menerima sakramen Krisma ini, kita dituntut untuk menyebarluaskan dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan. Ya, bukan lagi lewat perang, lewat debat-debat, tapi lebih kepada perilaku hidup. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat harus senantiasa selaras dengan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian mengakui nama Kristus dengan lebih berani. Jadi kalau di tengah-tengah orang, mungkin kita adalah orang yang minoritas, agama kita minoritas, tapi bukan berarti kita harus takut. Jadi walaupun kita sedikit, tapi kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang benar-benar bisa diandalkan. Kemudian kita juga tidak malu karena salib kekuatan Roh khusus ini, tidak malu untuk bersaksi, tidak malu untuk mengakui Tuhan Yesus sendiri. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, ada sebuah kisah yang menarik. Ini berjudul Menjadi Penyalur Keselamatan. Petang itu sebuah perahu tengah berlayar. Samar-samar tampaklah lambaian tangan yang timbul tenggelam. Rupanya seorang remaja dengan ban karetnya tengah terapung-apung dipermainkan gelombang. Segera dia tolong dan dinaikkan ke perahu. Ini dia selamat.
Akan tetapi masih ada dua rekannya yang juga terseret gelombang. Tadinya mereka bertiga berenang agak jauh dari pantai. Celakanya, gelombang besar menggulung dan menyeret mereka. Maka malam itu juga seisi perahu mencari kedua remaja lainnya. Mereka mengkhawatirkan keselamatan keduanya. Perahu di atas menggambarkan gereja. Semua yang dipermandikan mengalami keselamatan. Setelah selamat, remaja tadi diajak bersama-sama mencari kedua temannya. Demikian juga kita yang telah dipermandikan. Kita tidak puas dengan selamat sendiri, tetapi turut menyelamatkan yang lain. Maka dengan dibaptis dan menjadi warga gereja, sebenarnya kita mau turut menyalurkan dan meneruskan karya keselamatan Kristus di dunia ini. Oleh karena itu, dibaptis pertama-tama bukan soal selamat atau sikap pasif kita, melainkan juga soal bagaimana kita berpartisipasi dalam karya keselamatan Kristus. Jadi, pertanyaannya bagi seorang yang telah dibaptis adalah bagaimana agar sebanyak mungkin orang juga mengalami keselamatan Kristus. Dengan menerima sakramen Krisma, kita semua diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai penerus dan penyalur keselamatan Kristus. Keselamatan Kristus itu tidak harus dalam ukuran besar, tetapi juga dalam ukuran-ukuran kecil. Bagaimana orang di sekitar kita mengalami kegembiraan, ketenangan, dan penghiburan, itu juga suatu bentuk keselamatan. Namun untuk menjadi penyalur keselamatan, tidak cukup dengan mengandalkan rahmat Roh Kudus saja, tetapi kita sendiri juga harus mempunyai kemauan dan kerelaan mengorbankan waktu dan tenaga. Relakah kita? Baik, itu adalah pertemuan kita yang kedua. Seperti biasa, penugasan dilakukan dengan cara mengabsensi nama Anda, kemudian asal dan apa yang Anda pelajari dari pertemuan kedua ini. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.